Assalamualaikum, halo teman-teman sekalian. Video yang kali ini melanjutkan tutorial tentang PT Jayatama ya. Pada video kemarin sudah kita bahas sampai ke penyusunan laporan keuangan, yaitu di bagian balance sheet ya, atau laporan posisi keuangan, change equity dan lain-lainnya termasuk laba rugi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian closing journal. Fungsi closing journal ini adalah untuk menutup akun-akun sementara ya, akun-akun nominal, yaitu kelompok akun pendapatan beban menjadi ke akun real ya. Nanti termasuk juga closing untuk akun-akun yang ini ya, RE sama dividen. Nah, teman-teman, di sini sudah saya tuliskan akun-akun apa saja yang akan kita closing. Ini biar mempercepat pembahasan kita ya. Yang pertama adalah ini. Pertama, akun-akun pendapatan, sales, ya, service, purchase dan seterusnya. Kita tutup ke income summary, ya. Teman-teman bisa ambil data ini dari akun di neraca lajur ini, atau bisa ambil dari laporan laba rugi, boleh, ya, nggak masalah. Oke, contoh yang pertama adalah sales, ya. Kalau kita ambil dari sini, nilainya adalah ini ya. Atau dari sini juga sama, nilainya di sebelah sini sales. Ini ya, angkanya ini. Oke. Kita tulis. Kemudian service income ya, sama, tinggal diisi saja debit. Kemudian price discount sama ya, interest revenue tulis juga ya. Oke. Pada income summary total saja dari sini sampai di sini kita jumlahkan jadi ketemu angka ini ya. Jadi angka ini sekali lagi bisa diambil dari lajur, karena lajur saya sudah saya buat setelah pajak, atau bisa diambil dari sini juga boleh. Nah, dari sisi sini ya, atas ini. Tapi lebih enak dari lajur. Oke, kemudian yang kedua adalah menutup ini income summary ini. Maksudnya menutup beban ya, beban termasuk sales discount kepada income summary ya. Kita ambil datanya dari sini juga sama ya, dari neraca lajur juga sama, ataupun dari laba rugi juga boleh. Contoh di sini sales diskon nilainya adalah 50 juta. Kita masukkan ke sini sales diskon 50 juta rupiah. Oke. Sales return ya. Oke. Seperti itu. Kemudian COGS ya, tinggal dimasukkan satu-satu teman-teman. Ini ya COGS ya. Terus semua kita masukkan satu-satu sesuai data yang ada. Oke, kemudian advertising expense, kemudian depreciation expense, newspaper ya. Terus semuanya ya, ke bawah-bawah kita masukkan semuanya. Kemudian depreciation building, equipment, electricity dan seterusnya. Kemudian bank charge dan interest expense. Ya, kita masukkan semua pengeluaran untuk beban-beban. Kemudian debitnya menjadi income summary kita jumlahkan di sini ya. Dari sini ke sini kita totalkan menjadi angka ini 6.942. Kemudian yang berikutnya adalah, ini tanggalnya belum diedit ya. Yang berikutnya menutup akun-akun income summary ya, akun retained earning ya. Jadi ini kita selisihkan antara ini 8.203.563 dikurangi dengan ini debitnya 942 ya. Karena banyakkan kredit, berarti kita tutup ke kredit ya, ke debit ya, sorry. Ini kurang ini ketemunya nanti berapa? Kita close ke RE ya. Ini kan 8 kurangi 6 ini kan ketemunya kredit kan. Jadi kita tutup menjadi debit dia. Hasilnya seperti ini. 1261480. Oke. Oke, kemudian ini RE-nya segini. Kemudian RE ya, kita ambil dari yang di sini
Di sini sorry. Menutup dividen ke RE ya. Angkanya ini ya. Ya, jadi seperti ini teman-teman. Untuk totalnya kita tinggal jumlahkan. Jadi mudah, hanya tutup. Nanti endingnya dia akan tersisa menjadi akun-akun real. Nah, setelah kita closing di sini, kita masukkan lagi ke dalam buku besar. Nah, kalau pengerjaannya di UKK kita gabung di sini, maka tinggal dimasukkan di kolom yang bawah sini. Tapi kalau di bisa sendiri juga boleh seperti ini. Nah, ini cash in bank. Cash in banknya kita isi. Jadi seperti ini ya. Closing dia nggak ada perubahan. Sekali lagi akun real nggak ada perubahan. Karena nanti yang berubah hanya akun nominal, jadi tutup. Petty cash nggak ada perubahan teman-teman ya. Account receivable, account allowance ya. Jadi langsung kita lanjutkan ke akun-akun nominal. Karena untuk akun real tidak ada perubahan ya. Ya, akun real yang berubah hanya nanti di bagian equity dan RE. Kita lihat langsung ke akun kelompok kepala 3. Oke, di sini ya langsung ke sini yang berubah ya. Ini masih sama. RE-nya debitnya 37.500, kreditnya adalah 1.261. Sehingga akhirnya adalah menjadi ini 3.139. Dividen ya tadi di kredit ya, sehingga ini habis, saldonya nggak ada, 0. Kemudian income summary. Income summary tadi debitnya 8203, kreditnya adalah 8203 ya. Di sini tadi saldonya habis ya, karena sudah kita close. Ini tadi income summary ya, di close tadi. Ya, sudah di close semua sampai di sini sampai sini tadi ini. Oke, kemudian berikutnya adalah sales ya, sudah di close, habis di sini kosong. Sales diskon juga di close tadi sudah. Kemudian habis ya, 0 saldonya. Oke, semuanya seperti itu teman-teman yang akun-akun nominal. Sales return di close sudah 0 saldonya. Oke, kemudian terakhir sales income, service income 0 juga dari close ya. COGS di kredit jadi 0 hasilnya terakhir ya. Terus seperti itu kita close semua akun-akun yang nominal. Back salaries ya, terus uncollectible account. Kemudian advertising sudah di close juga ya. Jadi kita pindahkan ke sini angkanya dari closing ini. Kemudian maintenance di close juga, kredit jadi 0 hasilnya terakhir. Newspaper ya, closing kredit jadi saldonya habis. Kemudian surplus expense sama ya, kita closing ini closingnya. Income tax expense ya 267 closing juga habis ya. Terus teman-teman tinggal taruh di sisi sini closingnya. Nanti selesai sampai bawah depreciation expense, electricity, interest revenue dibalik jadi debit ya di closing tadi. Saldonya habis ya sampai bank charge, interest expense, kemudian other expense ya. Terakhir ini saldonya memang kosong dari awal ya. Sehingga ini sudah kita posting semuanya ke dalam buku besar. Nah, sisa dari yang closing tadi yang 0 tadi, sisa yang ini tadi closing semua menjadi post closing atau neraca setelah penutupan ya. Oke, jadi sisanya ini. Jadi tadi yang angka-angka yang dari atas tadi yang tidak kita close, maaf, kita tarik sebentar dari sini. Yang tadi masih ada saldonya, ini kita pindahkan semuanya ke bagian sini. Ya, urut dari cash in bank, petty cash, kemudian account receivable ya. Kita coba tes beberapa dulu. Cash in bank coba kita lihat. Oke ya. Ini ya 893 10 522. Ya, seperti ini. Oke, allowance sama ya, teman-teman tinggal dimasukkan. Oke, ini hasil akhir seperti ini. Kemudian merchandise. Oke ya, merchandise inventory ini 467. Office supplies 1,3. Paid in-nya close ya. Prepaid-nya kemudian prepaid masih 723 ya. Jadi kita masukkan semuanya sampai ke paling bawah ya.
Jadi tinggal disamakan dari sini prepaid, kemudian building, akumulasi building, office equipment 150, depreciation office equipment, vehicle 271, akumulasi depresiasi vehicle ini 114. Kemudian account payable 331, accrued expense 31250 ya. Tinggal dipindahkan ke sini teman-teman, sudah tadi semuanya ya. Ke sini. Kemudian yang belum apalagi nih, tinggal kita sampai ke sini, definite payable sudah 33750. Paid out tadi ditutup di penyesuaian ya. Income tax payable ya. Ini dari PPh dividen tambah PPh badan tadi ya. Segini angkanya. Bank loan ya 360, common stock 300. Oke ya, sampai di sini kita pindahkan semua ke post closing sampai ke RE ya. RE-nya tadi oke nggak kelihatan, kita lebar saja. Oke. 33 31 39 752 181. Oke, demikian teman-teman kita jumlahkan selesai ya untuk proses siklus akuntansi PT Jaya Tama dari jurnal video pertama, yang kedua BB, yang ketiga laporan keuangan, ketiga adalah closing dan post closing. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya.